Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu data. Kembali bersama Ahad Channel 12. Kali ini saya akan berbagi informasi ya kawan-kawan mengenai soal-soal pilihan P3K Kompetensi Teknis tahun 2024 dalam bidang jabatan pengadministrasi perkantoran bagian ketujuh. Untuk lebih jelasnya, simak soal-soalnya sampai selesai ya kawan-kawan. Semoga kawan-kawan yang ikut tes nanti lulus dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Selamat belajar. Baiklah kawan-kawan, kita akan mulai dengan soal yang pertama. Seorang pegawai administrasi menerima surat dari masyarakat yang meminta informasi tentang layanan publik. Apa langkah pertama yang harus diambil pegawai tersebut? A. Membalas surat tersebut dengan cepat. B. Mencari informasi terkait. C. Mengabaikan surat itu. D. Menyerahkan kepada atasan. E. Menghubungi masyarakat secara langsung. Seorang pegawai administrasi menerima surat dari masyarakat yang meminta informasi tentang layanan publik. Apa langkah pertama yang harus diambil pegawai tersebut? Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Mencari informasi terkait. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Pegawai administrasi sedang menyusun laporan bulanan. Laporan tersebut harus mencakup data keuangan dan statistik layanan. Apa yang perlu diperhatikan dalam penyusunan laporan? A. Hanya mencantumkan data keuangan. B. Menggunakan format yang tidak konsisten. C. Memastikan data akurat dan terkini. D. Menyusun laporan secara sembarangan. E. Mengabaikan waktu penyusunan. Pertanyaannya, pegawai administrasi sedang menyusun laporan bulanan. Laporan tersebut harus mencakup data keuangan dan statistik layanan. Apa yang perlu diperhatikan dalam penyusunan laporan? Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 ini adalah C. Memastikan data akurat dan terkini. Kemudian soal selanjutnya yaitu nomor 3. Ketika menggunakan perangkat lunak mengolah kata, pegawai administrasi harus A. Menggunakan font yang berbeda untuk setiap paragraf. B. Menyimpan dokumen dengan nama yang tidak jelas. C. Menggunakan format standar yang berlaku. D. Mencetak dokumen sebelum disimpan. E. Mengabaikan tata letak halaman. Pertanyaannya, ketika menggunakan perangkat lunak pengolah kata, pegawai administrasi harus. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 adalah C. Menggunakan format standar yang berlaku. Kemudian kita lanjut ke soal yang keempat. Seorang pegawai mendapatkan tugas untuk menyusun agenda rapat. Apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? A. Menghubungi semua peserta rapat. B. Menentukan waktu dan tempat rapat. C. Mengabaikan rapat jika tidak penting. D. Menyusun catatan rapat sebelumnya. E. Membuat minuman untuk peserta. Seorang pegawai mendapatkan tugas untuk menyusun agenda rapat. Apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 ini adalah B. Menentukan waktu dan tempat rapat.
Kemudian kita lanjut ke soal yang kelima. Pegawai administrasi harus mengarsipkan dokumen penting. Arsip yang baik harus A. Dibiarkan dalam tumpukan di meja, B. Disimpan dalam tempat yang tidak teratur, C. Dikategorikan dan mudah diakses, D. Hanya disimpan di komputer, E. Dibuang setelah 1 bulan. Pegawai administrasi harus mengarsipkan dokumen penting. Arsip yang baik harus, dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 ini adalah C. Dikategorikan dan mudah diakses. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam mempersiapkan presentasi, pegawai administrasi harus A. Mengabaikan umpan balik dari rekan kerja, B. Menggunakan alat bantu visual yang tidak relevan, C. Menyusun materi dengan jelas dan terstruktur, D. Menggunakan informasi yang tidak valid, E. Tidak mempersiapkan latihan sebelumnya. Dalam mempersiapkan presentasi, pegawai administrasi harus, dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 6 ini adalah C. Menyusun materi dengan jelas dan terstruktur. Kemudian kita lanjut ke soal yang ketujuh. Pegawai administrasi menerima permintaan data dari atasan. Bagaimana cara terbaik untuk memenuhi permintaan tersebut? A. Menunda hingga deadline dekat, B. Mengumpulkan data yang akurat dan relevan, C. Mengabaikan permintaan tersebut, D. Mengumpulkan data yang salah, E. Meminta orang lain untuk melakukannya. Pegawai administrasi menerima permintaan data dari atasan. Bagaimana cara terbaik untuk memenuhi permintaan tersebut? Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 7 ini adalah B. Mengumpulkan data yang akurat dan relevan. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-8. Saat menghadiri pelatihan, pegawai administrasi sebaiknya A. Menggunakan ponsel sepanjang pelatihan, B. Mengambil catatan dan berpartisipasi aktif, C. Tidur selama sesi berlangsung, D. Berbicara dengan peserta lain tanpa memperhatikan, E. Menyelesaikan tugas lain saat pelatihan. Saat menghadiri pelatihan, pegawai administrasi sebaiknya, dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 8 ini adalah B. Mengambil catatan dan berpartisipasi aktif. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-9. Pegawai administrasi perlu menyusun surat resmi. Apa yang harus diperhatikan dalam penulisan surat tersebut? A. Menggunakan bahasa yang tidak normal, B. Menyertakan semua informasi yang tidak relevan, C. Menggunakan format dan bahasa yang baku, D. Menulis dengan tangan agar terlihat personal, E. Tidak menyertakan salam pembuka. Pegawai administrasi perlu menyusun surat resmi. Apa yang harus diperhatikan dalam penulisan surat tersebut? Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 9 ini adalah C. Menggunakan format dan bahasa yang baku.
Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam mengelola waktu, pegawai administrasi harus A. Menunda semua pekerjaan hingga menit terakhir. B. Membuat daftar tugas yang harus diselesaikan. C. Mengabaikan prioritas pekerjaan. D. Menghabiskan waktu untuk kegiatan yang tidak produktif. E. Hanya fokus pada satu pekerjaan tanpa rencana. Dalam mengelola waktu, pegawai administrasi harus. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 10 ini adalah B. Membuat daftar tugas yang harus diselesaikan. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang pegawai perlu mengupdate informasi dalam sistem. Apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? A. Mengabaikan update yang diperlukan. B. Hanya mengupdate jika ada waktu. C. Melakukan update tanpa verifikasi. D. Memastikan data yang akan diupdate akurat. E. Menghapus semua data lama. Seorang pegawai perlu mengupdate informasi dalam sistem. Apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 11 ini adalah D. Memastikan data yang diupdate akurat. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Ketika mengelola anggaran, pegawai administrasi harus A. Menggunakan dana tanpa rencana. B. Mengawasi pengeluaran dan pendapatan secara teratur. C. Mengabaikan catatan keuangan. D. Hanya mengandalkan ingatan. E. Mengeluarkan dana lebih dari anggaran. Ketika mengelola anggaran, pegawai administrasi harus. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 12 ini adalah B. Mengawasi pengeluaran dan pendapatan secara teratur. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Pegawai yang baik selalu A. Menghindari tanggung jawab. B. Berkomunikasi dengan jelas dan efektif. C. Mengabaikan masukan dari rekan kerja. D. Hanya bekerja sendiri. E. Menyimpan informasi penting untuk diri sendiri. Pegawai yang baik selalu. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 13 ini adalah B. Berkomunikasi dengan jelas dan efektif. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Saat menerima dokumen penting, pegawai administrasi harus A. Menerima tanpa memeriksa isi dokumen. B. Memastikan dokumen ditandatangani dan disahkan. C. Mengabaikan dokumen yang diterima. D. Menyerahkan kepada rekan tanpa memeriksa. E. Membuang dokumen jika tidak perlu. Saat menerima dokumen penting, pegawai administrasi harus. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 14 ini adalah B. Memastikan dokumen ditandatangani dan disahkan. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang pegawai harus menyiapkan bahan untuk presentasi. Apa yang sebaiknya dilakukan? A. Mengambil materi dari sumber yang tidak jelas. B. Mencari dan memilih informasi yang relevan.
C. Menyusun materi secara acak. D. Mengabaikan waktu presentasi. E. Menyusun semua informasi tanpa seleksi. Seorang pegawai harus menyiapkan bahan untuk presentasi. Apa yang sebaiknya dilakukan? Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 15 ini adalah B. Mencari dan memilih informasi yang relevan. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam mengelola surat menyurat, pegawai administrasi sebaiknya A. Mencatat semua surat yang masuk dan keluar. B. Mengabaikan pengarsipan surat. C. Menghapus semua surat setelah dibaca. D. Menyimpan surat tanpa kategori. E. Menunda pengiriman surat penting. Dalam mengelola surat menyurat, pegawai administrasi sebaiknya. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 16 ini adalah A. Mencatat semua surat yang masuk dan keluar. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Pegawai administrasi harus beradaptasi dengan teknologi baru. Salah satu cara untuk melakukannya adalah A. Menolak untuk belajar sistem baru. B. Hanya menggunakan teknologi lama. C. Mengabaikan pembaruan sistem. D. Mengikuti pelatihan yang disediakan. E. Tidak mencari bantuan saat kesulitan. Pegawai administrasi harus beradaptasi dengan teknologi baru. Salah satu cara untuk melakukannya adalah, dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 17 ini adalah D. Mengikuti pelatihan yang disediakan. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Saat membuat proposal proyek, pegawai harus A. Mengabaikan detail penting. B. Mengabaikan feedback dari atasan. C. Menggunakan format yang tidak jelas. D. Mengandalkan pendapat pribadi semata. E. Menyusun dengan data dan analisis yang baik. Saat membuat proposal proyek, pegawai harus. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal berikut adalah E. Menyusun dengan data dan analisis yang baik. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Jika ada kesalahan dalam dokumen yang telah disebarkan, pegawai administrasi harus A. Mengabaikan kesalahan. B. Menghapus semua dokumen terkait. C. Menyalahkan orang lain. D. Menyimpan kesalahan tanpa memberitahu. E. Segera mengoreksi dan menyebarkan revisi. Jika ada kesalahan dalam dokumen yang telah disebarkan, pegawai administrasi harus. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal berikut adalah E. Segera mengoreksi dan menyebarkan revisi. Kemudian kita lanjut ke soal yang terakhir. Ketika bekerja dalam tim, pegawai administrasi seharusnya A. Hanya fokus pada tugas sendiri. B. Berkolaborasi dan saling mendukung. C. Mengabaikan saran rekan kerja. D. Bekerja tanpa komunikasi. E. Menghindari tanggung jawab tim. Ketika bekerja dalam tim, pegawai administrasi seharusnya
Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 20 ini adalah B. Berkolaborasi dan saling mendukung.